selanjutnya yaitu pengaruh komunikasi terhadap kinerja. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin yang kita akan bahas, yaitu pertama transparansi, kedua knowledge sharing, ketiga kepemimpinan suportif, dan keempat komunikasi disesuaikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu resistensi terhadap perubahan ya. Yang pertama itu masuknya ke dalam transparansi. Jadi resistensi terhadap perubahan itu masuk ke dalam transparansi. Beberapa karyawan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja lama, dengan enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Transformasi digital di PT Telkom merupakan upaya berkelanjutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Meskipun menghadapi tantangan, Telkom terus berupaya meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, inovasi, transparansi dalam menjalankan transformasi digital ini. Yang kedua, knowledge sharing, yaitu kolaboratif efektif. Maksudnya di sini kolaboratif efektif menjadi kunci keberhasilan transformasi digital melalui PT Telkom. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, Telkom dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang berbeda untuk mencapai tujuan transformasi digitalnya. Telkom juga terus berinovasi dan memperluas layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Transformasi digital PT Telkom Indonesia yang ditandai dengan kolaboratif efektif telah menghasilkan berbagai inisiatif strategis dan kemajuan dalam berbagai sektor. Meskipun menghadapi tantangan, Telkom terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan memberdayakan berbagai pihak melalui transformasi digital. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan suportif. Bagaimana meningkatkan motivasi? Kepemimpinan yang suportif berperan penting dalam membimbing karyawan melalui proses perubahan, memberikan dukungan, dan memastikan adaptasi yang efektif terhadap teknologi baru. Yang keempat itu komunikasi disesuaikan. Maksudnya di sini yaitu adaptasi lebih cepat. Beberapa karyawan, terutama yang lebih senior, mungkin menghadapi kesulitan mengadopsi teknologi baru, sementara karyawan muda lebih adaptif. Ini menciptakan kesenjangan yang perlu diatasi dari melalui pelatihan dan program pengembangan. Telkom merekomendasikan yang pertama yaitu menggunakan platform digital ya seperti Slack, Zoom, AI, dan tools. Dan yang kedua itu bentuk komunikasinya harus real time, responsif, kolaboratif. Maksudnya di sini real time yaitu jadi dalam konteks transformasi digital, komunikasi real time berarti informasi dan data harus tersedia secara instan. Misalnya, sistem pemantauan jaringan yang memungkinkan deteksi dini masalah dan respons cepat, atau platform komunikasi internal yang memungkinkan karyawan menerima berbagai informasi dan pembaharuan secara langsung. Yang kedua yaitu responsif. Responsif berarti kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan umpan balik. Dalam hal ini, Telkom harus mampu menyesuaikan strategi dan tindakan berdasarkan data yang diperoleh secara real time tadi, serta